Bab 170-171. Om Presdir terpikat gadis miskin. Di mansion keluarga Pratama, Bu Amira sedang berteleponan dengan adiknya yang berada di Singapura yakni Bu Alma. Dia mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Kakak, bisakah kalian membawa Dini datang ke sini? Ada apa Alma? Semuanya baik-baik saja. Tidak, semuanya tidak sedang baik. Di rumah ini semuanya kacau karena ibu sedang sakit saat ini. Apa? Ibu sakit? Kenapa kau baru memberitahuku? Sejak kapan? Kejutnya. Sudah dari 5 hari kemarin. Jawabnya. Apa yang membuat ibu sakit? Tanya Bu Amira terdengar cemas. Seperti biasa masalah pikiran yang stres sampai membuat imun tubuh ibu menurun. Memangnya apa yang selalu ibu pikirkan sampai drop seperti itu? Aku selalu memintamu untuk jangan membiarkan ibu sendiri atau melamun memikirkan hal yang tidak penting, bukan? Sejak kejadian yang sudah lama itu memang sebenarnya kondisi ibu berbeda dari biasanya. Ibu selalu menangis tanpa sebab walaupun keadaan rumah sangat ramai dengan cucu-cucunya. Ia pernah mengatakan jika masih belum bisa menerima Dini yang diduakan oleh Arya. Sepertinya ibu sangat kecewa besar pada Arya sampai terus terpikirkan sampai saat ini. Lalu, apa kami harus menjenguk ibu? Aku harap seperti itu. Sembari membawa Dini bersama kalian. Mungkin dengan Dini datang ke sini bisa menjadi obat untuk kesembuhan ibu. Akan kubicarakan dengan suamiku lebih dulu. Nanti aku akan mengabarimu lagi. Pinta Bu Amira. Baik, kakak. Aku akan tunggu kabar darimu. Panggilan diakhiri. Di Singapura. Bagaimana Alma? Apa Dini akan kemari? Tanya Nek Arini serak. Jawaban belum bisa diputuskan, Ibu. Aku masih berbicara dengan kakak, dia akan mendiskusikannya lebih dulu. Aku harap Amira bisa membawa Dini ke sini. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Kasihan sekali gadis malang itu. Ucap Nek Arini yang kembali menangis. Ibu, sudahlah cukup jangan menangis. Dini pasti akan datang ke sini. Bicara Alma yang menenangkan Nek Arini. Kejadian itu sudah sangat lama beberapa bulan yang lalu. Namun, kesan terakhir yang menyakitkan tak pernah hilang dari lubuk hati seseorang sebesar atau sekecil apapun rasa sakit yang dialami. Sehingga kini Nek Arini sangat merasa sedih seakan masalah itu baru terjadi kemarin hari padahal sudah lama. Di sisi lain, akan sulit bagi Dini saat ini jika harus berpergian jauh. Kondisinya sedang hamil jadi ibu sangat mengkhawatirkan kondisinya nanti dalam pesawat. Kata Bu Amira yang sudah membicarakan tentang ibunya yang sakit dan meminta ingin bertemu dengan Dini. Toh kita akan pergi menggunakan jet pribadi. Usia kehamilan Dini pun masih cukup sesuai dengan syarat menaiki pesawat bagi ibu hamil. Kata Pak Barma. Tapi, sama saja ingin itu jet pribadi atau pesawat terbang karena konteksnya sama bahwa itu pesawat terbang yang akan berada di atas ketinggian dan bisa saja membuat Dini pusing. Kata Bu Amira yang terlalu protektif. Memangnya kau tidak kasihan dengan ibumu? Lontar Pak Barma. Bukannya aku tidak memperdulikan ibu tapi mereka tidak tahu jika Dini sedang hamil dan menuntutnya seperti ini. Sedikit sesal Bu Amira pada keluarganya di Singapura. Kau ini terlalu berlebihan mengkhawatirkan kehamilan Dini. Dengan menaiki pesawat, tidak akan membuat Dini keguguran. Kecamnya. Hush. Bapak ini tidak bisa menjaga ucapannya. Malah mendoakan Dini yang tidak baik. Kesal Bu Amira. Bapak bukan mendoakan Dini. Bapak juga sangat menantikan cucuku itu tapi tidak seperti ibu yang sangat protektif. Aku khawatir karena dia sedang mengandung cucuku. Aku tidak ingin ibu dan bayinya kenapa-kenapa. Semuanya terserah ibu. Ucap Pak Barma yang pergi karena kewalahan meladeni Bu Amira.
Setelah perundingan yang lebih dalam dan beberapa keputusan dari berbagai keluarga, akhirnya keputusan sudah bulat jika semua keluarga Pratama termasuk orang tua Dini akan pergi ke Singapura untuk menjenguk Nek Arini. Bu Amira yang sempat mengkhawatirkan kondisi Dini itu, bertanya lebih dulu padanya karena anggota yang diharapkan untuk datang adalah Dini. Ia menanyakan bagaimana kesiapan Dini. Dini hanya menjawab, "Aku dan bayiku akan baik-baik saja, Ibu. Demi kesembuhan Nek Arini yang entah kenapa ingin bertemu denganku, aku juga ingin sekali bertemu dengannya. Doakan saja tidak terjadi sesuatu padaku nanti." Itulah jawabannya yang membuat Bu Amira harus mengambil keputusan Dini walaupun hatinya tak begitu yakin. Yang awalnya Bu Amira hanya ingin pergi bertiga bersama suami dan Dini saja. Tapi Arya mengusulkan untuk semua keluarganya pergi ke Singapura sekaligus refreshing. Dan hal itu disetujui oleh semua keluarganya. Apalagi Bu Clara dan Valerie yang sangat antusias ingin pergi ke sana. Kesepakatan itu berlaku dan esok harinya mereka pergi dengan menaiki jet pribadi. Seperti biasa jet pribadi itu terbang di atas ketinggian langit biru yang cerah. Mereka sudah menempuh perjalanan 45 menit yang berlalu. Bu Amira yang duduk berada di dekat Dini yang sengaja memindahkan kursi itu menjadi di samping Dini senantiasa menjaga menantunya itu. Di sana Dini mulai terlihat gelagat yang membuat Bu Amira dilanda kekhawatiran. "Din, kau tidak apa-apa, nak?" tanyanya. "Iya, ibu aku baik-baik saja," jawab Dini terbata menahan sesuatu. Dari tadi tubuhnya tidak bisa diam mengusik merasakan ketidaknyamanan. "Hoek!" Darwin yang sedari tadi memperhatikan Dini yang matanya tak bisa lepas dari jangkauannya. Spontan ingin berdiri namun, demikian ia mengurungkan niatnya. "Tidak Darwin, tidak untuk kali ini. Kau harus menjauh darinya. Tahan dirimu," ucap Darwin yang sempat ingin berdiri menghampiri Dini, karena tidak pernah bisa menahan perasaannya. "Tuh, kan, apa yang ibu katakan. Tekanan dalam pesawat mempengaruhi bayimu." Bu Amira panik jadi kalang kabut. Melihat Bulia sebagai ibu kandung Dini yang tak jauh berada di sana, sama halnya mengkhawatirkan anaknya itu. Namun, melihat perhatian Bu Amira yang sudah melebihi perannya sebagai ibu kandung yang begitu sangat khawatir membuat Bulia mengurungkan niatnya menghampiri Dini. Diuntungkan saja saat itu Arya dan Valerie yang duduk di kursi belakang bari keempat sedang tertidur dengan Valerie yang tidur di bahu Arya dan menggandeng tangannya. Pikirnya Bu Amira. "Tidak, Ibu, jangan salahkan pesawat. Ini hanya aku saja yang terlalu lemah sebagai wanita. Melihat Nona Valerie yang tengah mengandung dan tidak menyusahkan orang membuat aku gagal sebagai wanita hamil yang kuat," ucap Dini. "Ses. Jangan berbicara seperti itu. Dari tadi ibu menyarankan sebaiknya kau berada di kamar saja supaya kau bisa tidur di sana, tapi kamar itu jadi dipakai oleh Bu Clara dan satu lagi oleh Luna," ujarnya. "Ada apa?" tanya Arya yang terbangun tidak dengan Valerie yang tertidur sangat lelap. "Ah, tidak ada. Kau tidur saja kembali, maaf sudah mengganggu tidurmu," ucap Bu Amira yang masih belum mengetahui jika Arya sudah mengetahui kehamilan Dini, dan sedangkan dia masih sibuk untuk menutupinya. Arya yang tahu jalan pikir ibunya saat ini, tidak mengurungkan niatnya untuk mencemaskan Dini. Karena ia tahu tentang orang lain, dan orang lain tidak tahu tentang dirinya. "Ini minumlah lebih dulu. Kau ingin muntah." Ambil Arya air minum dan mendekati Dini lalu, berbicara berbisik sambil memberikan minum padanya. Terlihat kekhawatiran yang mendalam dari raut wajahnya. Dini hanya menggelengkan kepalanya. Melihat sikap Arya yang perhatian membuat Bu Amira sangat mendambakan fenomena seperti ini. Seketika saat Arya berada di dekat Dini yang sedari tadi terus mual-mual, sedikit mereda dan berhenti saat itu juga. Dini pun merasa aneh dengan mualnya ini. Baru saja dia merasa kewalahan, dan saat Arya datang mendekati langsung mereda.
Bu Amira pun memahami kondisi saat itu. Ia bertanya-tanya keanehan juga. Mungkinkah cucuku di dalam tahu jika ayahnya berada di dekatnya saat ini? Saat Dini mual dan Arya berada di dekatnya, mualnya mereda begitu saja. Apakah dia juga mengerti jika ingin ayah dan ibunya saling berdekatan? Dilema Bu Amira bangkit dari duduknya. Arya, jika kau ingin bersama Dini silakan saja duduk di sini. Ibu akan menjaga Valeri di belakang. Ucapnya. Arya yang terkesan malu-malu tapi ingin, membuat dia tidak bisa menolak perasaan yang mendorongnya. Kini Arya duduk di samping Dini menggantikan Bu Amira. Tidurlah, akan lebih baik jika kau tidur. Saran Arya. Pegang tangan Arya pada Dini yang sungkan dan gugup. Mendengar saran Arya yang menurutnya sangat baik dan setuju, ia pun menurutinya dan tertidur ke arah jendela. Kenapa ke sana? Kecam Arya sedikit terkejut. Dini yang hendak menopangkan kepalanya, kembali terhenyak menatap Arya. Ada apa memangnya, Tuan? Tanya Dini polos. Tidur ke arah samping menghadap jendela tidaklah baik. Permukaannya sangat keras dan akan membuat kualitas tidurmu tidak nyaman. Lalu, saya harus bagaimana? Tanya Dini. Kau bisa tidur di belakang karena ada kamar. Ujarnya. Tidak, ibu baru saja mengatakan kamar itu sudah dipakai Luna dan Bu Clara. Jawab Dini seketika Arya jadi bingung harus bagaimana. Arya menepuk bahunya. Tidurlah di bahuku. Kau akan merasa nyaman. Ucapnya terdengar kaku. Dini membuka matanya lebar tidak menyangka. Maksud Tuan saya harus meletakkan kepala saya di bahu Tuan agar bisa tidur. Tekannya mengulang. Iya. Jawab Arya singkat. Ia tahu bahwa sebenarnya tindakan ini salah, tapi entah apa yang mendorongnya saat itu. Dini yang sungkan dengan pelan-pelan menerima tawaran dari Arya yang mengikhlaskan bahunya. Lah sangat gugup harus menopangkan kepalanya di bahu Arya. Tep. Dini sudah bersandar. Perasaan hangat dan jantung berdebar tak sesuai irama muncul dengan perasaan yang susah untuk diartikan. Mencium aroma tubuh Arya dengan parfum membuatnya merasa lebih jadi rileks. Ia sungguh merasa nyaman menghirup aroma tubuh Arya itu. Arya yang tidak bisa menetralkan dirinya sendiri. Terjebak dalam sebuah sandaran yang terasa hangat dan nyaman. Darwin yang berada di samping belakang mereka berdua. Cemburu dan iri melihat kedekatan mereka, apalagi ditambah Dini yang bersandar di bahu kakaknya. Darwin yang menjadi salah satu orang yang termasuk mengetahui jika sebenarnya Arya sudah mengetahui Dini hamil saat pengakuan kemarin di hadapannya, membuat dia tidak berdaya dan lebih dingin dari sifat aslinya beberapa hari ini. Bab 171. Di Singapura. Jet pribadi yang mereka tumpangi kini telah mendarat dengan selamat. Mereka akan turun dan segera menuju rumah Nek Arini. Kita datang ke Singapura dengan memiliki tujuan yang berbeda, bukan? Niatmu dari awal untuk refreshing di sini, kalian pergi saja, sedangkan kami ibu, ayah, Darwin, Luna, Dini dan orang tuanya akan langsung menuju rumah nenekmu. Kata Bu Amira setelah turun. Apa maksud ibu? Aku juga datang ingin menjenguk nenek yang sakit. Dulu saat sakit nenek selalu ingin bertemu denganku. Ini dulu, berbeda dengan sekarang karena dia ingin bertemu dengan Dini. Jika kau masih memikirkan nenekmu, kenapa kau tidak mementingkan perasaannya? Sindir Bu Amira melihat Valeri. Aku hanya menginginkan satu hal, tolong bawa aku menemui keluargamu. Aku tidak ingin hubungan pernikahan ini diawali dengan kebohongan, aku mohon padamu. Pinta Valeri pada Arya. Kau tidak perlu ikut untuk menemui ibuku. Semua masalah besar akan terjadi jika ibuku melihatmu di sana. Bu Amira yang sudah menduga jika ibunya nanti tidak akan suka melihat Valeri. Arya berpikir panjang, ia dalam dilema besar. Namun, rasa cintanya terhadap Valeri mengalahkan keraguannya. Ia pun lebih setuju membawa Valeri masuk ke rumah besar tersebut.
Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dari awal aku ingin menjelaskan ini pada nenek, akan kuperbaiki hubungan kami dengannya. Tetap pendirian Arya. Cek, kalian memang pasangan suami istri yang cocok. Sama-sama egois dan tidak tahu diri. Bentak Bu Amira lanjut berkata. Semuanya terserah pada kalian. Hanya satu pesanku, asalkan kalian tidak membuat onar sampai membuat terjadi sesuatu pada ibuku. Kata Bu Amira. Terjadi perdebatan sebelum mereka pergi ke rumah Nek Arini. Dengan begitu, semua anggota keluarga tetap pergi bersama menuju rumah Nek Arini. Arya tahu jika keputusan ini sebenarnya tidaklah benar karena akan membuat neneknya semakin terluka nanti. Namun, ia sangat ingin memperbaiki hubungan dengan neneknya itu yang sudah membuatnya sedih. Berawal dari Bu Amira, Pak Barma yang membawa Dini masuk ke rumah itu, diikuti orang tua Dini, Darwin, dan Luna di belakang yang tengah melenggang masuk. Berbeda dengan Arya, Valeri dan Bu Clara yang entah kemana perginya mereka. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh keluarga mereka. Ibu, Dini sudah datang. Beritahu Bu Alma pada Nek Arini yang tengah terbaring lemah. Hah? Benarkah? Nek Arini yang senang tidak menyangka. Iya. Jawab singkat Bu Alma yang senang juga melihat ibunya memancarkan wajah berseri. Nek Arini pun mengusik untuk bangkit dari tempat tidurnya. Ada apa ibu? Kenapa ibu bangun? Jadi cemas Bu Alma. Aku ingin menyambut cucuku. Paksanya terbangun. Tapi ibu sedang sakit. Sebentar lagi Dini akan ke sini untuk menemui ibu. Ujarnya. Siapa yang sakit? Tubuhku sehat karena cucuku sudah datang. Jadi tidak tahu Nek Arini dengan kondisinya saat ini membuat Bu Alma menggeleng-geleng. Saat sedang sibuk saling berpelukan dan cipika-cipiki itu. Dari kejauhan terlihat Nek Arini dan Alma yang datang menghampiri mereka dengan guntai. Dini, cucu nenek. Langsung peluk Nek Arini sangat erat sampai sedikit sesak dirasakan Dini. Apa kabar nenek? Aku dengar nenek sedang sakit. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kata Dini. Nenek tidak sakit, nenek jadi sehat saat bertemu denganmu. Jawabnya berseri bagai anak ayam yang kehilangan induknya namun, dipertemukan kembali. Alma, kenapa kau membawa ibu ke sini? Kami juga akan datang ke kamar ibu nanti. Langsung bentak Bu Amira. Aku sudah melarangnya, tapi ibu bersikeras ingin menyambut Dini di sini. Sesal Bu Alma terhenyak dikomentari kakaknya. Aku tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Ibu selalu seperti itu, saat aku bertanya ibu tidak pernah menjawab sampai membuat aku khawatir, tapi sekarang setelah Dini datang ibu langsung berseri. Lontar Bu Alma cemburu hanya bercanda. Dengan wajah tanpa dosanya itu Nek Arini pun tertawa kecil. Bersama keluarga yang lainnya tengah berkumpul, tiba-tiba Nek Arini melihat kemunculan Arya yang masuk dan terlihat menggandeng tangan Valeri masuk ke dalam rumah tersebut tanpa rasa canggung. Semua orang terkejut dan Dini berkaca-kaca melihat neneknya kini beraut wajah syok. Dia, tegun Nek Arini tak menyangka. Dini dan Bu Amira pun mengkhawatirkan kondisinya. Mereka tengah bersiap jika saja terjadi sesuatu yang membuat Nek Arini menurun. Kini Arya dan Valeri sedang berada tepat di hadapan Nek Arini yang masih melongo. Terjadi tatapan yang tidak intens saat Arya menatap neneknya. Untuk apa kau datang ke sini? Serang Bu Alma membentak keponakannya. Aku ke sini bukan untuk kalian, aku ke sini untuk bertemu dengan nenekku, karena ku tahu hanya dia yang bisa menerima keputusanku dan menerima Valeri sebagai menantunya. Ucap Arya percaya diri. Mereka yang mendengarnya tak habis pikir. Nenek Arini tersenyum dan melangkah maju sedikit menuju Arya. Ia tiba-tiba menamparkan Arya dengan kerasnya. Semua orang terkejut menyaksikan itu. Plak. Arya terpaksa menolehkan kepalanya ke samping. Terjadi keributan yang amat besar.
Semua orang menyalahkan Arya terutama Valeri, sedangkan Dini hanya terdiam membisu menatap suaminya dengan mata menangis. Kau pikir aku menerima pernikahanmu dengan wanita ini? Hah? Kau keterlaluan Arya. Gertaknya lalu berkata. Arya ditarik Nek Arini untuk menatap Dini dan menyaksikan bahwa Dini satu-satunya menantu bagi Nek Arini. Arya tanpa rasa bersalah sedikit pun mengatakan bahwa dirinya dan Valeri tidak salah. Valeri tidak salah, ini sudah menjadi kehendak Tuhan, kami berdua berjodoh dan kalianlah yang salah memisahkan kami dulu. Teriak Arya. Bu Alma sebagai bibinya pun berteriak dan untuk pertama kalinya ia berani mengeluarkan kata-katanya. Kau memang tidak salah, kau berani bertanggung jawab atas perbuatan bejatmu, tapi paling tidak kau tidak akan melakukan pernikahan dengan berbohong pada kami, paling tidak kau bisa menjaga kehormatan kami yang malu dengan perbuatanmu, dan kau sama sekali tidak ada menghargai keluargamu sedikitpun. Kata Bu Alma menahan tangisnya. Cukup, aku mengizinkan Tuan dan Nona Valeri menikah karena ia harus bertanggung jawab. Mereka pun tidak salah, mereka bersatu atas kehendak Tuhan. Dari sejak awal memang aku yang menjadi penghalang cinta mereka. Kata Dini tenang. Kau tidak salah, dia saja yang memiliki pandangan mata hati tertutup tidak bisa melihat wanita sebaik dirimu. Orang tuanya tidak salah menjodohkannya karena tahu mana wanita yang terbaik untuknya. Tapi dia malah memungut sampah di tepi jalan. Sarkas Nek Arini. Aku adalah cucumu yang sangat kau sayangi. Nenek tidak mungkin berpikir seperti itu terhadapku. Apa nenek tidak ingat jika nenek selalu membelaku di saat ayah memarahiku saat kecil? Antara Luna dan Darwin, nenek tidak pernah memberikan kasih sayang yang lebih pada mereka selain memprioritaskanku. Katanya Darwin dan Luna pun merenung. Lupakan jika aku nenekmu, jangan panggil aku nenekmu lagi mulai sekarang. Nenekmu sudah meninggal, dan tidak pernah memiliki cucu sepertimu. Bentaknya. Nenek tidak bisa seperti itu pada suamiku. Suamiku sudah baik datang ke sini untuk memperbaiki hubungan dengan nenek. Tapi nenek egois. Kata Valeri yang baru berbicara Nek Arini yang mendengarnya pun sangat syok. Kenapa bisa Valeri berbicara tidak sopan padanya seperti itu? Bukan hanya ia, keluarganya pun heran. Ini yang kau sebut wanita baik. Apakah seperti ini yang disebut sebagai istrimu? Dia sudah berbicara kasar pada nenek. Kata Nek Arini bertanya pada Arya hanya diam tertegun. Semua yang mendengar kata Valeri terdiam termasuk Arya. Sampai akhirnya Dini angkat bicara dan terlihat tegar. Dini mengatakan, tidak perlu kata-kata itu, sekarang Arya resmi menikah dengan Valeri. Sehingga ia adalah istri sahnya. Bahkan pernikahan mereka pun sudah berjalan 3 bulan yang sudah lama. Pernikahan Dini dan Arya tidak ada artinya karena pernikahan itu dilakukan di atas perjodohan. Dini juga mengatakan, jika pernikahan Dini dan Arya tidak memiliki arti. Berbeda dengan pernikahan Arya dan Valeri yang juga memiliki arti. Jadi, semua harus menerima Valeri. Semua yang mendengar hal itu termasuk Nek Arini hanya diam dalam kebimbangan. Tiba-tiba saja Nek Arini memegangi dadanya sangat terasa berjalan. Nek Arini pun jatuh pingsan dan semua menuju padanya dengan histeris.